Tapi ini emang bukan punya Intan, Bu. Dasar nggak tahu diri ya kau. Udah numpang nggak kerja ngabisin duit pula. Kau denger ya, hari ini banyak kerjaan. Tapi Bu, badan Intan lagi kurang enak. Alasan aja kau ini. Udah jangan banyak drama, sekarang kau ke pasar dulu. Beli ayam 3 ekor, bumbu-bumbu sama sayuran. Terus nanti pulang dari pasar langsung masak. Masak rendang ayam sama opor. Semuanya hari ini, Bu. Iyalah, masa nunggu tahun depan? Bukan gitu, Bu. Kepala Intan beneran sakit. Udah cepet berangkat ke pasar. Tan, sini kau. Iya, Bu, ada apa? Itu barang di gudang ganggu pandangan. Kau pindahin semua ke lorong belakang. Tapi Bu, itu kan berat semua. Kondisi Intan lagi nggak fit hari ini. Kepala Intan rasanya pusing kali, Bu. Alah, pusing-pusing terus alasan kau. Kau itu gunanya di rumah buat apa? Cuman buat ngabisin nasi sama dandan doang. Bukan gitu, Bu. Masak apa hari ini, Tan? Nasi goreng sama telur ceplok, Bu. Walah, nasi goreng lagi. Gak ada bosennya masak itu terus. Tadi Intan lihat di kulkas cuman ada itu, Bu. Ya makanya belajar, jangan nunggu disuruh. Maaf ya, Bu. Besok Intan belanja lebih awal. Ngomong-ngomong, perut kok masih rata aja? Gak ada tanda-tanda mau isi? Belum dikasih rezekinya sama Allah, Bu. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu doang. Ibu lihat-lihat kau ini makin payah. Jangan-jangan emang kau yang bermasalah. Intan udah usaha semaksimal mungkin kok, Bu. Usaha apa? Usaha tidur aja pun malu ibu ditanya tetangga terus. Mana cucu Bu Lilis? Anak ibu itu sukses, kerjaan bagus, masa depannya cerah. Tapi istrinya cuma tamatan SMA kayak kau. Gak bisa ngasih keturunan pula. Mulai lagi deh julidnya. Dulu ibu udah saranin Dito cari istri itu yang sarjana, yang pinter, yang berpendidikan tinggi, biar diajak ngobrol itu nyambung. Ya Allah, di roasting mertua terus hidupku. Jodoh emang gak ada yang tahu, Bu. Dito itu masih polos pas nikahin kau. Kalau istrinya gak punya gelar, mau jadi apa? Cuma jadi beban suami aja kan akhirnya. Intan gak bermaksud jadi beban Bang Dito, Bu. Alah, kenyataannya emang gitu kan. Gak punya karir, gak punya anak. Terus gunanya kau di sini apa? Ya Allah. Ingat ya Tan, kalau dalam waktu dekat gak ada perubahan, jangan salahin ibu kalau ibu berubah pikiran. Pagi Bu, pagi sayang. Kok pada diem-dieman gini? Gak apa-apa kok, Bang. Ini sarapannya udah siap. Bang, aku udah gak kuat. Gak kuat kenapa Tan? Pengen berak. Tinggal berak aja pakai woro-woro. Ibu tiap hari nyindir aku terus. Tadi pagi aja aku dikatain beban. Katanya aku cuma tamatan SMA yang nyusahin. Udahlah, gak usah dimasukin hati. Ibu emang orangnya ceplas-ceplos gitu. Tapi ini udah kelewatan, Bang. Aku ngerasa gak dihargain di rumah ini. Apapun yang aku lakuin selalu salah. Mungkin kamu kecapean kali Tan. Kerja di kantor terus pulang urus rumah. Bukan capek fisik, Bang, tapi capek batin dengan omongan ibu. Gini aja deh, gimana kalau kamu berhenti kerja dulu? Maksud abang aku racing. Iya, biar kamu bisa istirahat di rumah, biar pikiran kamu gak makin berat. Tapi Bang, aku kan mau bantu ekonomi kita. Gaji abang masih cukup kok buat semua. Daripada kamu stres terus kepikiran ibu, kalau kamu di rumah mungkin ibu lebih tenang. Apa bener itu solusinya? Percaya sama abang, ini yang terbaik. Kamu butuh ruang buat napas sayang. Aku ragu Bang, nanti ibu malah makin ngatain aku pengangguran. Enggak, nanti biar abang yang jelasin ke ibu. Kamu nurut ya sama abang. Ya udah kalau itu mau abang, aku bakal urus surat racing besok. Nah, gitu dong. Sekarang mending kita tidur ya. Apa bener ini solusinya? Udah, jangan ngelamun terus. Iya Bang. Siapa itu di depan Tan? Ada kurir paket, Bu. Paket apa lagi? Sini Bu lihat. Ini Bu. Astaga, gede kali kotaknya. Kok belanja lagi? Bukan Intan yang beli, Bu. Alah, gak usah bohong kau. Mentang-mentang udah gak kerja malah makin boros. Duit dari mana kau, ha? Intan gak ada belanja apa-apa, Bu. Terus ini apa? Muncul sendiri dari langit. Kau pikir cari uang itu gampang? Dito banting tulang dari pagi sampai malam. Istrinya malah enak-enakan foya-foya. Tapi ini emang bukan punya Intan, Bu. Dasar gak tahu diri ya kau. Udah numpang gak kerja ngabisin duit pula. Ada apa sih ini Bu, kok ribut-ribut? Ini lihat istrimu, baru aja berhenti kerja, udah belagu. Langsung pesen paket macem-macem. Oh itu, paketnya udah datang ya? Loh, kamu tahu soal ini? Itu aku yang beliin buat Intan Bu. Apa? Kamu yang beliin? Iya, itu isinya skincare buat Intan. Skincare? Buat apa barang gituan? Ya biar Intan bisa ngerawat diri Bu. Boros, Dit. Buat apa perawatan segala?
Dia itu udah jadi istri, cuma di rumah doang. Intan nggak pernah minta dibeliin kok, Bu. Kau diam ya, gak usah sok suci. Pasti kau kan yang rayu Dito, pura-pura sedih biar dibeliin barang mewah. Gak gitu, Bu. Intan emang lagi butuh. Butuh apa? Butuh pamer ke tetangga. Harusnya duitnya ditabung buat masa depan, bukan buat muka yang makin hari makin kusam itu. Bu, jangan berlebihan. Aku cuma pengen nyenengin istri aku sendiri. Kamu lebih mentingin muka dibandingin ibumu. Sekarang kamu malah manjain perempuan gak berguna ini. Bu, tolong jangan panggil aku gitu. Emang bener kan? Kau itu gak berguna. Kerja enggak, punya anak juga belum bisa. Layak kau disebut istri Dito. Cukup, Bu. Masalah paket aja kenapa jadi kemana-mana sih? Karena ibu peduli sama kamu, Dit. Ibu gak mau kamu dimanfaatin terus sama dia. Lihat aja, bentar lagi tabunganmu ludes. Cuman buat biayain gaya hidup dia yang so elit. Aku nggak pernah minta yang aneh-aneh, Bu. Alasan, perempuan kayak kau itu banyak maunya. Kalau gak punya prestasi, minimal jangan ngabisin duit. Malu-maluin keluarga aja punya menantu begini. Udah, masuk ke dalam, Tan. Biarin aja dia di situ, biar denger, biar tahu kalau dia itu beban di rumah ini. Bu, tolong berhenti. Terserah, urus aja istrimu yang manja itu. Bu, aku mau ngomong serius. Ngomong apa? Kayaknya aku sama Intan mau pindah rumah, Bu. Pindah? Maksudnya gimana? Kita mau nyoba mandiri, cari kontrakan deket kantor. Oh alah, jadi kamu mau ninggalin ibu? Bukan ninggalin gitu, Bu. Kita pengen punya ruang sendiri aja sebagai keluarga baru. Terus ibu gimana di sini? Kamu tega biarin ibu sendirian di rumah gede gini? Kan kita masih bisa sering mampir, Bu. Nggak jauh kok pindahnya. Gak jauh, tetap aja judulnya kamu pergi. Siapa yang suruh kamu pindah? Istrimu itu? Nggak ada yang suruh, ini keputusan aku. Alah, gak usah bohong sama ibu. Pasti si Intan kan yang ngerengek minta pindah. Nggak gitu, Bu. Intan nggak bilang apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba begini? Dit, kamu inget gak perjuangan ibu dulu? Ibu besarin kamu sendirian tanpa sosok bapak. Cuma buat biayain sekolah kamu biar jadi orang. Aku inget, Bu. Aku hargai semua itu. Kalau inget, kok sekarang kamu mau telantarin ibu pas kamu udah sukses, udah punya istri? Ibu malah mau dibuang kayak barang bekas. Astagfirullah, nggak ada yang buang ibu. Tapi kamu mau pergi dari sini. Ibu udah tua, penyakit udah mulai datang. Kalau ibu mati mendadak di sini, siapa yang tahu? Jangan ngomong gitu, Bu. Serem dengernya. Emang itu kan yang bakal terjadi. Dulu ibu gak nikah lagi demi kamu, Dit. Semua hidup ibu kasih buat kamu. Tapi balasan kamu cuma begini. Maafin aku, Bu. Aku nggak maksud gitu. Kalau kamu beneran sayang sama ibu, kamu gak bakal tega ngucapin kata pindah tadi. Ibu ini cuma punya kamu satu-satunya di dunia ini. Tega kamu lihat ibu sebatang kara. Kalau ibu mau nggak sebatang kara, mendingan ke panti jompo aja, Bu. Rame di sana. Dito, Kiding, Bu, kiding. Ya udah, Bu, jangan nangis gitu. Maafin aku yang udah bikin ibu sedih. kamu tega kali ninggalin ibu. Ibu bener-bener gak sanggup lagi. Enggak, Bu, kita nggak jadi pindah. Bener ya, kamu janji jangan tinggalin ibu. Iya, Bu, aku tetap di sini sama ibu. Gitu dong, itu baru anak ibu yang berbakti. Udah, mending kamu istirahat, Ki. Iya, Bu, aku masuk kamar dulu. Aku harus bilang apa sama Intan nanti. Berani kali Intan kau mau bawa anakku. Bu Kia, apa kabar, Bu? Bu Lilis, baik, Bu. Belanja juga. Iya nih, nyari bahan buat masak siang. Wah, siapa ini? Cantik kali. Ini Ayu, Bu. Anak saya yang dulu main sama Dito. Oh alah Ayu, pangling ibu asli. Dulu kan masih kecil, dekil, lari-larian mulu. Halo Tante, apa kabar? Baik Yu, makin Ayu aja kayak namanya. Sekarang kegiatannya apa nih? Alhamdulillah, Ayu baru aja keterima PNS, Bu. Masya Allah, PNS. Hebat kali kamu Yu. Penempatan di mana emangnya? Di kantor, dinas deket sini aja kok, Tante. Wah, idaman mertua kali ini mah. Udah kerja mapan, sopan lagi anaknya. Ah, Bu Lilis bisa aja mujinya. Beneran loh Bu Kia, jarang ada anak muda begini. Nggak kayak anak zaman sekarang, cuma tahu dandan, tapi nggak punya masa depan, nyusahin suami aja. Emangnya Dito apa kabar, Bu? Dito baik, kerjanya juga makin bagus di kantor, tapi ya gitu, rumah sepi terus. Yuk, kapan-kapan mainlah ke rumah tante. Dito pasti seneng ketemu teman lama kayak kamu. Boleh, Tante.
Nanti kalau ada waktu luang, Ayu mampir. Harus ya, ibu tunggu loh kedatangannya. Ibu pengen ngobrol banyak sama anak pinter kayak kamu. Kalau aja menantuku kayak Ayu. Kami pamit dulu ya Bu Lilis, mau ke tukang ayam. Oh iya, silakan Bu Kia, Ayu. Ingat ya Yu, main ke rumah. Iya Tante, mari. Dito pasti seneng ketemu Ayu lagi. Apalagi Ayu makin cantik sekarang. Enak nggak sayurnya, Dit? Enak kok Bu, kayak biasanya. Tadi ibu belanja ke pasar, ketemu orang spesial. Ketemu siapa Bu? Itu loh Ayu, anaknya Bu Kia, tetangga lama. Oh, Ayu. Iya, sekarang dia udah jadi orang sukses loh. Udah jadi PNS dia sekarang. Oh ya, baguslah kalau gitu. Tadi ibu pangling kali lihatnya, orangnya sopan, tutur katanya lembut. Kelihatan kali kalau orang berpendidikan tinggi. Beda emang ya auranya orang yang kerja kantoran. Dia nanyain kamu terus loh tadi, Dit. Masih inget kali dia sama kamu. Katanya dulu kamu sering bantuin dia ngerjain tugas. Iya, itu kan udah lama kali Bu. Biar lama tapi berkesan kan. Tadi ibu suruh dia mampir ke sini. Ngapain disuruh mampir segala Bu? Ya silaturahmi dong, Dit. Gak ada salahnya kan temen lama berkunjung. Ibu seneng aja lihat perempuan mandiri kayak gitu. Gak cuma diem di rumah ngabisin jatah suami. Punya penghasilan sendiri, punya jabatan. Sabar Tan. Udahlah Bu, lagi makan kok bahasnya orang lain. Loh, ibu kan cuman cerita. Ibu cuman kagum aja. Kok ada perempuan sesempurna itu? Pasti suaminya nanti beruntung kali. Gak bakal pusing mikirin biaya hidup sendirian. Udah aku udah kenyang. Loh, kok cepet kali makannya? Mau balik kerja lagi Bu. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Tan, nanti piringnya cuci yang bersih ya. Jangan sampai ada lemak yang nempel. Kayak hidup kau, jangan sampai ada yang kurang. Iya Bu. Beda kali emang. Aduh, kepalaku pusing kali. Tan, Intan, di mana kau? Iya Bu, Intan di sini. Kau denger ya, hari ini banyak kerjaan. Kerjaan apa Bu? Ibu mau ada acara arisan besok sore. Jadi hari ini rumah harus bersih total. Tapi Bu, badan Intan lagi kurang enak. Alasan aja kau ini. Kemarin-kemarin sehat, sekarang disuruh kerja sakit. Udah jangan banyak drama. Sekarang kau ke pasar dulu. Beli ayam 3 ekor, bumbu-bumbu sama sayuran. 3 ekor ayam Bu, itu kan berat bawanya. Ya pakai motor lah Tan, manja kali sih. Terus nanti pulang dari pasar langsung masak. Masak rendang ayam sama opor. Semuanya hari ini Bu. Iyalah, masa nunggu tahun depan? Terus itu halaman depan kau sapu juga. Jangan sampai ada sampah satupun. Bu, boleh nggak sapu halamannya nanti sore aja? Intan pusing kali, pengen rebahan sebentar. Gak ada rebah-rebahan, baru jam segini udah mau tidur lagi. Kau mau jadi menantu pemalas? Malu ibu punya menantu gak bisa diandelin. Bukan gitu Bu, kepala Intan beneran sakit. Itu mah cuma sugesti kau aja. Kalau dibawa kerja juga hilang pusingnya. Udah cepet berangkat ke pasar. Nanti keburu siang, bahan-bahannya gak seger lagi. Iya Bu, Intan berangkat sekarang. Oh iya, satu lagi. Abis masak nanti gorden ruang tamu dicuci ya. Cuci gorden juga Bu. Iya, kenapa? Keberatan? Enggak Bu, Intan kerjain. Nah gitu dong, jadi menantu itu harus cekatan. Jangan lembek kayak kerupuk kena air. Ibu aja yang udah tua masih kuat kesana kemari. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Udah sana jalan, jangan bengong aja. Keburu sore nanti kerjaan gak kelar-kelar. Iya Bu, permisi. Assalamualaikum. Kok sepi kali ya rumah? Intan, kamu di mana? Loh, Intan, kamu kenapa sayang? Bangun Tan, Tan. Kenapa sih Dit? Kok teriak-teriak? Ini lihat Bu, Intan pingsan di sofa. Mukanya pucat kali, badannya dingin. Halah, paling cuman kecapean dikit. Tadi dia habis beresin rumah. Beresin rumah gimana sampai kayak gini? Ya biasalah kerjaan rumah tangga. Gak usah lebay deh kamu Dit. Ini bukan lebay Bu, Intan gak sadar-sadar. Tadi pagi dia bilang apa sama ibu? Dia bilang pusing sih, tapi ibu pikir cuma acting. Acting gimana? Ini istriku pingsan loh Bu. Udah kasih minyak kayu putih aja atau siram air dikit. Ntar juga bangun dia. Ibu, ini harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit? Kamu gila ya? Biaya rumah sakit itu mahal, Dit. Cuman pingsan doang, masa mau ke dokter? Buang-buang duit aja kamu itu. Duit bisa dicari Bu, nyawa Intan lebih penting.
Nyawa apa sih? Orang cuma pingsan biasa. Kamu jangan terlalu manjain dia lah. Ibu kok tega kali sih ngomong gitu? Intan ini menantu ibu sendiri loh. Ibu juga dulu pernah pingsan pas kerja. Gak ada tuh yang bawa ke rumah sakit. Itu kan ibu, ini Intan beda. Kondisi tiap orang itu nggak sama, Bu. Pokoknya ibu gak setuju kamu ke rumah sakit. Mending duitnya buat keperluan arisan besok. Bodoh amat sama arisan ibu. Aku tetap mau bawa Intan sekarang juga. Dit, dengerin kata ibu. Kamu mau jadi anak durhaka demi istri manja ini. Kalau berbakti artinya bikin istri sekarat, aku milih durhaka. Astagfirullah, kamu berani bentak ibu. Aku nggak bentak, aku cuma mau nyelamatin Intan. Ingat ya Dit, kamu bakal nyesel buang duit buat ini. Dia itu cuma pengen cari perhatian kamu aja. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau denger lagi. Tolong bukain pintu depan, Bu. Bukain sendiri, ibu gak mau ikut campur. Udah mendingan, Tan. Masih agak pusing dikit, Bang. Akhirnya pulang juga dari rumah sakit. Habis berapa kamu di sana, Dit? Nggak usah bahas duit dulu lah, Bu. Ada kabar yang lebih penting. Kabar apa? Kabar duka? Bukan, Bu. Intan sekarang lagi hamil. Hamil? Iya, alhamdulillah akhirnya Intan isi. Ya syukurlah kalau hamil. Tapi kok pulangnya lemes gitu? Itu masalahnya, Bu. Kandungan Intan lemah kali. Kata dokter nggak boleh stres. Terus harus istirahat total. Lemah? Kok bisa lemah gitu? Makanya jadi perempuan itu badannya dijaga. Jangan dikit-dikit sakit, dikit-dikit pingsan. Kalau ibunya penyakitan, anaknya ya ikut lemah. Bu, bisa nggak jangan nyalahin Intan dulu? Loh, ibu kan ngomong kenyataan. Dulu ibu hamil kamu tetap kerja di pasar. Nggak ada itu istilah kandungan lemah. Itu mah karena Intannya aja yang manja. Cukup ya, Bu. Aku nggak mau denger lagi. Intan butuh ketenangan di rumah ini. Jadi aku minta tolong sama ibu. Jangan suruh-suruh Intan kerja berat lagi. Jangan kasih tekanan di pikiran dia. Jadi maksud kamu ibu ini sumber stres? Aku nggak bilang gitu, Bu. Tapi emang faktanya Intan butuh istirahat. Terus siapa yang beresin rumah? Siapa yang masak buat kita? Makanya aku mau cari asisten rumah tangga. Apa? ART? Enggak, ibu nggak setuju. Ibu nggak suka ada orang asing di rumah ini. Nanti barang-barang kita pada hilang gimana? Ya udah, kalau gitu aku yang bakal bantu. Aku yang bakal pegang kerjaan rumah. Makin ngaco aja kamu ini, Dit. Kamu itu laki-laki, kepala keluarga. Gak pantas laki-laki masuk ke dapur. Tetangga bakal ngetawain kamu, Dit. Terus solusinya gimana, Bu? ART nggak boleh. Aku bantu juga dilarang. Ibu maunya Intan yang paksain kerja. Kamu terus-terusan manjain istrimu. Lihat, baru hamil aja dia udah gak bisa apa-apa. Sedikit-sedikit mah harusnya bisa. Nggak bisa, Bu. Istirahat total ya total. Kalau ibu tetap keras kayak gini, mendingan aku bawa Intan pindah sekarang. Dit, kamu ngancem ibu lagi. Aku serius, Bu. Ini soal nyawa anak aku. Kalau di sini nggak bisa dapatin ketenangan, buat apa kami tetap tinggal? Ya udah, terserah kamu lah. Ibu capek debat sama kamu terus. Aku harap ibu beneran ngerti. Tan, kamu masuk kamar aja ya. Istirahat yang tenang. Jangan mikirin apa-apa. Iya, Bang. Makasih ya. Abang belum tidur. Belum, sayang. Masih kepikiran omongan ibu tadi. Bang, aku minta maaf ya. Minta maaf buat apa? Kamu nggak salah. Karena kamu jadi berantem sama ibu. Aku ngerasa jadi perusak hubungan kalian. Shh, jangan ngomong gitu. Ini bukan salah kamu, Tan. Abang emang harus tegas demi kamu sama bayi kita. Tapi aku sedih lihat ibu tadi. Beliau kayaknya kecewa kali sama aku. Ibu emang keras kepala, Tan. Abang udah tahu sifat ibu dari dulu. Makasih ya Bang, udah selalu belain aku. Tapi sampai kapan kita harus kayak gini? Abang juga nggak tahu, Tan. Abang minta maaf ya atas perlakuan ibu selama ini. Abang tahu ini berat kali buat kamu. Aku bakal coba bertahan demi anak kita, Bang. Kamu hebat kali masih mau bertahan. Abang janji gak bakal biarin kamu sendirian. Walaupun abang gak bisa bawa kamu pergi dari sini, tapi abang bakal selalu ada di samping kamu. Makasih banyak, Bang. Udah, mending sekarang kamu tidur ya. Jangan kepikiran lagi masalah tadi pagi. Iya, Bang. Abang juga tidur ya. Iya. Diminum dong tehnya yuk, mumpung masih anget itu. Makasih banyak ya Tante, repot-repot kali sampai dibuatin teh. Gak repot kok, cuman nyeduh doang. Cemilannya juga dimakan ya. Ibu seneng kali kamu mau mampir. Aku juga seneng bisa main kesini. Udah lama gak ngobrol lama sama Tante. Gimana kerjaan di kantor yuk? Capek gak jadi orang penting gitu? Ya gitu deh Tante, namanya juga pengabdi buat negara. Sibuk dikit mah wajar lah ya. Aduh, denger omongannya aja adem. Pinter, rendah hati pula. Jarang-jarang ada perempuan kayak kamu. Tante bisa aja mujinya. Kamu mau kemana, Tan? Mau ke kamar sebentar, Bu. Oh, ya udah sana.
Gak usah ganggu tamu ibu dulu. Siapa itu? Tante, itu tadi siapa ya? Oh alah, itu Intan Yu, orang yang tinggal di sini juga. Udah gak usah dipikirin, kita lanjut ngobrol soal kamu aja. Iya tante. Ibu beneran bangga loh lihat kamu. Kalau Dito dapat istri kayak kamu, pasti hidup dia bahagia kali. Ah tante, Dito kan udah punya istri. Istri kan cuma status Yu, yang penting itu kecocokan hati. Maksudnya apa ya? Udah habisin dulu tehnya, nanti ibu bungkusin cemilan buat pulang ya. Makasih banyak ya tante. Sama-sama cantik. Bu, bisa kita ngobrol sebentar? Ngomong apa? Tumben kali serius. Ini soal Ayu, Bu. Kenapa sama Ayu? Dia baik kan? Dia emang baik, tapi kok kayaknya dia sering kali kesini. Ya emangnya kenapa kalau dia kesini? Salah ibu punya tamu di rumah sendiri. Bukan gitu maksudnya, Bu. Tapi aku ngerasa kurang nyaman aja. Apalagi Intan kan lagi hamil, butuh tenang. Oh alah, jadi ini gara-gara Intan. Pasti dia kan yang ngadu sama kamu. Intan gak ada ngadu apa-apa, Bu. Bohong, ibu tahu kali sifat dia. Dia sirik kan lihat Ayu kesini. Dia takut tersaingi sama perempuan pinter. Ya Allah, Bu. Gak ada yang sirik. Aku cuma mau jaga perasaan istriku. Kamu itu terlalu disetir sama istri, Dit. Apa-apa harus nurutin kemauan dia. Padahal dia itu cuma numpang di sini. Bu, Intan itu istriku, bukan numpang. Ya tetap aja ini rumah ibu. Siapapun tamunya itu urusan ibu. Ayu itu anak baik, gak kayak istrimu. Aku cuma minta kunjungannya dikurangin. Gak enak dilihat tetangga juga, Bu. Tetangga mana yang berani ngomongin? Justru mereka puji Ayu karena sering main. Pokoknya aku minta tolong kali, Bu. Hargai perasaan Intan yang lagi hamil. Hamil-hamil terus aja itu alasanmu. Baru hamil aja udah banyak maunya. Udahlah ibu capek debat sama kamu. Kamu udah berubah sejak nikah sama dia. Ibu yang besarin kamu malah dipojokin. Bukan gitu, Bu. Udah, ibu mau tidur. Terserah kamu mau ngomong apa lagi, tapi ibu tetap bakal undang Ayu ke sini karena cuma dia yang bisa bikin ibu senang. Kak Intan ya? Iya, Ayu kan? Iya kak, lagi belanja kebutuhan dapur ya? Iya nih, kamu sendiri? Sama, lagi nemenin ibu belanja. Tadi Tante Lilis cerita banyak soal kakak. Cerita apa emangnya? Ya gitu deh, soal rumah tangga kalian. Kak, aku mau tanya dong. Dito masih suka makan ayam balado nggak? Dulu dia hobi kali makan itu kalau ke rumah. Oh, masih kok. Tapi sekarang dia lebih suka masakan aku. Katanya masakan rumah itu beda rasanya. Oh alah, syukur deh kalau gitu. Padahal aku baru mau kirim ayam balado buat nostalgia masa kecil kita dulu. Nggak perlu repot-repot yuk. Bang Dito sekarang udah punya selera baru. Selera yang cuman istrinya yang paling tahu. Jangan salah paham kak, aku cuman mau berteman aja. Kamu ini Yu, apa yang mau disalahpahami? Orang Bang Dito nggak pernah respon kamu. Fokus aja sama kerjaan kamu yang mapan itu. Kak Intan kok ngomongnya gitu? Aku cuma ngingetin aja Yu, biar kamu gak capek sendiri ngurusin suami orang. Permisi ya, aku mau ke tukang daging. Tan, sini kau. Iya Bu, ada apa? Itu barang di gudang ganggu pandangan. Kau pindahin semua ke lorong belakang. Barang yang mana Bu? Tumpukan kardus sama lemari kecil itu. Pokoknya gudang harus kosong hari ini. Tapi Bu, itu kan berat semua. Kondisi Intan lagi gak fit hari ini. Kepala Intan rasanya pusing kali Bu. Alah, pusing-pusing terus alasan kau. Kau itu hamil, bukan lumpuh. Ibu dulu hamil tua masih sanggup angkat beras. Kau baru segini aja udah manja kali. Tapi dokter bilang kandungan Intan lemah Bu. Itu mah dokternya aja yang nakut-nakutin. Biar kau balik lagi, bayar lagi. Udah, jangan banyak bantah. Cepetan kerja sekarang. Nanti tunggu Bang Dito pulang aja ya Bu. Biar Bang Dito yang bantu angkat. Enak aja. Anak ibu pulang kerja capek. Masa masih mau disuruh angkat-angkat barang? Kau itu gunanya di rumah buat apa? Cuman buat ngabisin nasi sama dandan doang. Bukan gitu Bu. Terus tadi di pasar kau ngapain Ayu? Intan gak ngapa-ngapain dia Bu. Bohong. Ayu tadi telepon ibu sambil nangis. Katanya kau judes sekali sama dia. Kau gak punya sopan santun ya sama tamu. Dia yang mulai bahas hal yang sensitif Bu. Sensitif apa? Orang cuma nanya kabar. Dasar kaunya aja yang emang silikan. Kau takut kan kalau Dito lihat Ayu? Takut dibanding-bandingkan karena kau gak punya apa-apa? Sabar Tan. Asal kau tahu ya Tan, kalau seandainya Dito nikah sama Ayu, keluarga ini pasti jauh lebih bahagia. Ayu itu mapan, pinter, gak penyakitan kayak kau. Ibu gak perlu pusing mikirin biaya rumah sakit.
Dan rumah ini pasti selalu bersih tanpa perlu disuruh. Jadi aku nyesel punya mertua kayak ibu. Apa maksud kau? Bejir keceplosan. Enggak. Maksudnya ibu nyesel punya menantu kayak aku. Udah sana, gak usah kebanyakan nanya kamu. Pindahin barang-barangnya. Kalau belum kelar jangan istirahat. Iya bu, Intan kerjain. Ya Allah, pusing kali. Malah diem aja. Cepetan ke gudang. Iya bu. Intan, kok kamarnya kosong sih? Tan, ini abang udah pulang. Tumben gak nyaut. Bu, Intan di mana? Loh, itu pintu gudang kok kebuka? Intan, kamu di dalam. Ya Allah, Intan. Bangun sayang, bangun. Ya Allah, kenapa banyak darah? Tan, dengar suara abang gak? Ya Allah. Abang angkat ya sayang, tahan sebentar ya. Intan bangun, abang mohon. Bu, tolong bu. Kenapa lagi sih, Dit? Sore-sore kok teriak-teriak kayak kesurupan? Intan pingsan di gudang bu. Oh alah, paling dia ngantuk terus ketiduran. Kasih balsem aja, nanti juga melek. Ibu sadar nggak sih apa yang ibu omongin? Dia nggak sadar bu, darahnya banyak kali. Ah, kamu mah seleranya drama terus. Paling darah dikit doang dibilang banyak. Siram aja pakai air dingin biar seger. Ibu bener-bener nggak punya hati ya. Dia lagi hamil bu, hamil anak aku. Ya makanya dibilangin jangan manja. Kalau dia kuat nggak bakal jatuh kayak gitu. Aku nggak mau debat lagi sama ibu. Aku mau bawa Intan ke rumah sakit sekarang. Gak usah ke rumah sakit, Dit. Mubazir duitnya, mending buat simpenan. Duit-duit terus yang ibu pikirin. Nyawa menantu ibu sendiri nggak ada harganya. Dia yang nggak bisa jaga diri, kok malah ibu yang disalahin. Minggir bu, aku mau lewat. Dit, kamu ninggalin ibu demi dia. Aku kecewa kali sama ibu. Ya udah pergi sana, jangan balik kalau cuma mau bikin susah. Aku udah nggak ngerti ngadepin ibu harus gimana. Sayang, minum airnya dikit ya. Abang udah buatin teh anget buat kamu. Sedikit aja Tan, biar badan kamu gak lemes. Kenapa aku masih hidup? Abang tahu ini berat kali buat kita, tapi kamu harus tetap makan ya. Ya ampun, Dit, kau masih aja nungguin dia kayak gitu. Bu, jangan sekarang ya. Udah 3 hari loh, Dit. Masa rumah dibiarin berantakan terus? Istrimu ini kapan mau bangunnya? Cuman duduk bengong kayak patung gitu. Kami baru aja kehilangan anak kami, Bu. Ya ibu tahu, tapi hidup kan tetap jalan. Gak bisa dong sedih terus-terusan. Dulu ibu juga pernah kehilangan, tapi besoknya ibu udah bisa ke pasar lagi. Itu tandanya mentalnya dia emang lemah. Bu, tolong keluar dulu. Loh, kamu ngusir ibu lagi? Gara-gara perempuan ini kamu jadi kasar sama ibu? Lagian salah dia sendiri juga kan? Kalau dia bisa jaga badan gak bakal jatuh. Kalau rahimnya kuat gak bakal keguguran. Ini mah emang bawaan dia yang penyakitan. Cukup, Bu. Apa? Kamu belain dia lagi? Lihat, gara-gara dia kita jadi rugi banyak. Biaya rumah sakit kemarin itu gak murah, Dit. Belum lagi sekarang dia gak bisa ngapa-ngapain. Cukup, Bu. Berhenti. Kamu berani teriak sama ibu? Ibu makin keterlaluan. Aku juga tahu ibu yang nyuruh dia ke gudang. Padahal ibu tahu kandungan dia lagi lemah. Ibu cuma mau dia belajar mandiri. Mandiri gimana sampai dia pingsan berdarah-darah? Ibu ada di sana pas dia jatuh, tapi ibu malah bilang itu acting. Ya mana ibu tahu kalau bakal parah gitu. Karena ibu emang gak pernah mau tahu. Ibu cuma peduli sama perasaan ibu sendiri. Ibu sengaja bawa Ayu ke sini buat manasin Intan kan? Ayu itu lebih pantas buat kamu, Dit. Tapi aku pilih Intan, Bu. Intan yang sabar ngadepin semua hinaan ibu. Intan yang tetap masak buat ibu meski dikatain. Sekarang anak aku udah gak ada, dan ibu masih bisa-bisanya nyalahin dia. Kamu itu anak durhaka ya, Dit. Tega kamu nyalahin ibu yang udah besarin kamu. Aku gagal jadi suami. Aku harus gimana sekarang? Sebagai anak aku mau berbakti, tapi sebagai suami aku harus jagain Intan. Kalau aku nurut ibu, istriku hancur. Kalau aku bela istri, ibu bilang aku durhaka. Kasih tahu aku, Bu, jalan mana yang benar buatku ambil. Ya jalan yang bikin ibu seneng lah. Meskipun itu artinya membunuh batin Intan. Dia itu orang asing, Dit. Ibu ini darah dagingmu. Aku bener-bener capek, Bu. Nyakitin perasaan Intan sama aja kayak nyakitin perasaan aku, anak ibu sendiri. Udahlah, ibu malas ngomong sama kamu. Kamu udah bener-bener berubah, Dit. Silahkan kamu urusin istrimu itu sampai puas. Jangan cari ibu kalau nanti kamu nyesel.